Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM AB 201022. Di sini saya mahasiswa S1 Alif Kredit Kebidanan di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya ingin membuat video ataupun ingin ujian OSCE online dengan judul prosedur penanganan ISPA. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini terdapat termometer untuk mengecek suhunya. Yaitu di sini terdapat hand sanitizer guna untuk mencuci tangan. Setelah itu terdapat alat dokumentasi. Silakan masuk Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Nur Fitriani, saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin tutup pintu terlebih dahulu. Oh iya. Dengan Ibu siapa sama adik siapa ya? Dengan Ibu Rini. Ibu Rini. Adiknya? Namanya Dito. Gitu ya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini saya memeriksa anak saya. Anak saya udah 2 hari ini demam sama batuk. Terus anaknya juga rewel banget. Rewel banget ya? Iya. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, di sini saya identitas terlebih dahulu ya. Oh iya. Nama adiknya siapa Bu? Namanya Dito. Dito. Umurnya berapa? Umurnya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ini jenis kelamin laki-laki ya? Iya. Anak keberapa Bu? Ini anak pertama. Anak pertama. Kondisinya sekarang lemes ya? Iya. Apa enggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu ya? Paling cuma demamnya. Oh ya. Untuk nama Ibu siapa tadi? Rini. Ini umur berapa Bu? 24. Pekerjaan? Guru. Alamat sekarang? Jalan Banjarsari. Baik. Banjarsari? Iya. Oh ya. Baik, untuk identitasnya sudah saya catat. Di sini saya selaku bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Mungkin nanti saya yang akan melakukan pemeriksaan terhadap adiknya ya Bu ya. Sebelumnya saya cek dulu suhunya. Nanti habis cek suhu timbang ya Bu. Oh iya. Berapa? Sedikit demam ya Bu ya, 38,2 derajat Celcius. Iya. Nah itu timbang dulu. 7 kilo. 7 kilo ya? Iya. Baik Ibu, untuk nanti di sini kan saya yang akan melakukan tindakannya. Nah tujuannya di sini agar adiknya sembuh dari demam dan juga batuknya seperti itu. Prosedurnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memberikan konseling kepada ibunya tentang batuk ataupun yang biasa disebut dengan pneumonia seperti itu ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang bertanyakan, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Oh iya. Adiknya bisa ditidurkan terlebih dahulu Bu? Bisa. Ya. Maaf ya Bu ya. Iya. Saya periksa ya Bu. Iya. Di sini nafasnya tidak sesak ya Bu ya. Iya. Setelah itu saya cek dulu apakah ada mengi atau tidak. Tidak ada. Setelah itu tidak ada bunyi wheezing juga ya Bu ya. Terus tidak ada tarikan dinding dada ataupun di sela-sela rongga dada. Ini biasanya kalau batuknya sudah berat itu biasanya akan benar-benar terlihat tertarik seperti itu. Setelah itu bibirnya terlihat merah muda juga. Iya. Setelah itu bagian lehernya juga tidak terlalu kaku ya Bu. Terus ini adiknya masih bisa makan? Bisa. Minum juga bisa? Bisa. Muntah nggak Bu? Enggak. Enggak ya. Setelah itu kondisi adiknya juga tidak terlalu lemas. Iya. Ibu bisa digendong lagi adiknya? Bisa. Baik Ibu, ini adiknya kalau batuk itu ada keluar dahaknya atau tidak Bu? Iya. Atau hanya batuk kering? Keluar dahaknya. Oh, keluar dahaknya. Baik, dari hasil pemeriksaan saya tadi, kemungkinan adiknya hanya mengalami batuk saja ya Bu ya, tidak mengalami pneumonia yang berat seperti itu. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan konseling seputar pneumonia ataupun batuk yang
dikatakan tergolong berat ya Bu ya. Oh iya. Sebelumnya sudah tahu belum Bu Belum. batuk, jenis-jenis batuk? Belum ya? Baik, yang pertama itu terdapat pneumonia saja. Pneumonia berat biasanya itu nanti akan dilakukan perawatan di rumah sakit ataupun dilakukan rujukan. Nah, untuk obatnya biasanya nanti akan diberikan obat antibiotik prenatal dan juga diberikan oksigen serta akan dilakukan perawatan lanjutan seperti itu. Nah, untuk pneumonia ringan ataupun pneumonia sedang itu biasanya hanya akan diberikan obat antibiotik yang biasa disebut yaitu obatnya cotrimoxazole peroral. Nah, apabila adiknya menolak ataupun saat diberikan obat antibiotik itu tubuhnya menolak, itu biasanya nanti akan diberikan obat antibiotik lainnya. Biasanya obat penggantinya itu biasanya seperti obat ampicillin, amoxicillin ataupun penisilin seperti itu. Setelah itu untuk pneumonia saja ataupun hanya batuk saja itu biasanya akan dilakukan perawatan di rumah, tidak perlu diberikan obat antibiotik. Biasanya untuk obat perawatan di rumah itu yang diberikan pada bayi itu biasanya berikan saja seperti minuman jahe ataupun bisa air jeruk ditambah dengan kecap ya benar. Setelah itu jika adiknya demam itu hanya diberikan paracetamol saja seperti itu ya Bu ya. Setelah itu untuk bila adiknya mengalami pembesaran kelenjar itu biasanya disebabkan karena adanya iritasi pada tenggorokannya ya Bu ya. Biasanya itu disebabkan karena adanya virus seperti itu. Nah, biasanya itu nanti akan diberikan obat antibiotik penisilin dan diberikan selama 10 hari seperti itu. Tapi jika tidak ada radang tenggorokan tidak usah diberikan. Setelah itu setiap anak ataupun bayi yang mengalami tanda bahaya itu biasanya nanti akan dilakukan perawatan khusus di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya seperti itu. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari batuk pilek yang mendekati berbahaya ya Bu ya bagi anak. Ada yang ditanyakan sebelumnya Bu? Tidak ada. Ibu sudah paham jenis-jenis dari batuk pada anak? Sudah ya. Jadi nanti jika adik mengalami batuk yang sudah tergolong bahaya itu nanti langsung dilakukan pemeriksaan di tenaga kesehatan ya Bu ya, baik puskesmas ataupun ke sini seperti itu. Nah, ini tadi kan sebelumnya ditanyakan Bu? Tidak ada ya. Nah, ini kan tadi adiknya hanya mengalami batuk dan demam saja. Kemungkinan nanti saya akan berikan obatnya. Untuk demamnya saya akan berikan paracetamol. Nah, untuk batuknya nanti saya resepkan seperti itu. Ini nanti untuk obat demamnya diberikan pada saat adiknya demam. Jika adiknya sudah sembuh dari demamnya tidak usah diberikan, stop saja ya Bu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya Bu? Tidak ada ya. Ini untuk kunjungannya jika adik batuk dan demamnya tidak kunjung sembuh, bisa datang lagi ke sini, ataupun jika adiknya tambah parah sakitnya bisa datang lagi ke sini seperti itu ya. Terima kasih Bu sudah mau bekerja sama dengan saya untuk hari ini. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih sudah mau bekerja di sini. Terima kasih. Saya pamit ya Bu. Itu kita lakukan cuci tangan. Nah, itu kita lakukan dokumentasi.